Jelang laga Indonesia versus Libya, pelatih Libya pasang target. Semangat Ivar Jenner dan Rafael Struijk berapi-api. Skuad timnas Vietnam diprediksi bakalan keok di awal. Netizen Malaysia versus netizen Indonesia, perang urat sarap di sosial media. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Libya menyosong 2 laga uji coba menghadapi timnas Indonesia dengan serius. Bagi Libya, kedua laga itu punya arti penting tersendiri. Libya akan 2 kali menghadapi timnas Indonesia di Turki. Perjumpaan pertama Indonesia akan digelar pada 2 Januari 2024. Lalu 3 hari berselang atau pada 5 Januari akan kembali berhadapan. Dikutip dari artikel Libya Observer berjudul Pelatih Libya, kami menargetkan lolos Piala Afrika dan Piala Dunia. Laga melawan timnas Indonesia itu punya arti penting karena menjadi awal rangkaian untuk mewujudkan mimpi. Tanggal dan pertandingan resmi akan dimainkan Januari tahun depan melawan Indonesia dalam pemusatan latihan di Antalya, Turki, dan serta juga melawan Mesir dan kembali lagi ke negara Libya, kata pelatih Libya Mulitin Sordevi. Dikutip dari laman Libya Observer, pelatih asal Serbia itu menegaskan bahwa dirinya yakin kalau Libya punya kemampuan untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Afrika dan Piala Dunia. Ia menyebut kalau talenta yang ada di Libya punya kualitas untuk bersaing. Ada banyak pemain tampil dan pintu terbuka untuk semuanya. Penilaian akan melalui saya langsung karena saya mengikuti semua pemain. Dan juga perkembangan visi setiap pemain melalui kehadiran saya di tim nasional, ujarnya. Bagi timnas Indonesia, laga ini juga sama pentingnya. Kedua laga itu merupakan persiapan skuad Garuda menuju Piala Asia 2023 di Qatar yang akan kick off pada 12 Januari nanti. Number 2. Setelah Jordi Amat, kini giliran Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner yang bergabung dan mulai berlatih dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Antalya, Turki. Seperti dilansir dari situs resmi PSSI, Struijk dan juga Jenner telah tiba di Antalya. Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin. Ini adalah latihan gym pertama saya. Saya sangat bersemangat, ucap Rafael Struijk. Senada dengan Rafael Struijk, Ivar Jenner tak kalah antusias dalam menjalani pemusatan latihan timnas Indonesia. Apalagi sebelumnya dirinya harus dibekap cedera. Sama dengan Rafael, saya juga bersemangat untuk pemusatan latihan di Antalya ini dan juga bisa bermain kembali bersama teman-teman di timnas. Kondisi saya semakin membaik, namun saya belum bermain lagi selama cedera. Jadi saya harus bisa bermain di laga pertama nanti bersama timnas Indonesia. Jadi saya sangat senang, tutur Ivar Jenner. Number 3. Pelatih timnas Vietnam Philippe Vietruser dipastikan bakalan pusing 7 keliling dalam mempersiapkan tim sebelum Piala Asia 2023. Vietnam sendiri bakal membuka petualang pada 14 Januari 2023 saat berjumpa dengan Jepang. 5 hari kemudian Vietnam bakal bersua dengan timnas Indonesia. Duel lawan timnas Indonesia menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu publik ASEAN. Lalu Vietnam bakal menutup petualangan saat berjumpa dengan Irak pada 24 Januari 2024. Meskipun begitu, Vietnam berada dalam masalah besar. Media besar asal Vietnam, Bongda, merangkai sederet masalah yang diderita skuad berjuluk The Golden Star tersebut. Masalah pertama adalah badai cedera yang melanda skuad asuhan Philippe Vietruser. Philippe Vietruser dipastikan bakal memutar otak untuk mencari skema baru jelang duel lawan Indonesia. Kini ada 3 nama pemain yang dipastikan absen dari Piala Asia 2023, yaitu Nguyen Tang Chung dan Doan Van Hau serta Hoang Van Tau. Pelatih asal Prancis tersebut juga harap-harap cemas dengan kondisi 6 pemain lainnya yang masih cedera juga. Salah kedua adalah skema permainan Vietnam yang belum menemukan bentuk terbaiknya, khususnya saat jumpa tim kuat. Hal tersebut terlihat saat Golden Star mati kutu sama sekali saat berjumpa Uzbekistan, Korea Selatan dan juga Irak. Masalah itu makin pelik usai The Golden Star kesulitan menguasai bola, terlalu banyak salah umpan dan terlalu banyak melakukan kesalahan. Masalah ketiga adalah fisik Vietnam yang sangat lemah. Para pemain timnas Vietnam disebut-sebut hanya sanggup main prima hingga 60 menit. Tentu ini bakal menjadi kesulitan tersendiri bagi Vietnam yang akan menghadapi tim-tim terkuat Asia seperti Jepang dan Irak di fase grup. Number 4. Masyarakat Malaysia sindir pemain timnas Indonesia yaitu Justin Hubner gara-gara pemain bernama Hong Wan. Pemain bernama lengkap Nathael Seo Hong Wan tersebut disebut netizen Malaysia sebagai pemain yang lebih baik daripada Hubner lantaran sudah bermain di Premier League. Kericuan terjadi di akun TikTok yang diduga milik netizen Malaysia, yaitu @jaljob_fc. Akun yang kerap membagikan tentang timnas Malaysia itu tiba-tiba menyenggol Justin Hubner usai memposting momen Wong Wan masih bermain untuk Wolves U21. Dalam video durasi 14 detik itu, akun tersebut memperlihatkan Wong Wan
yang sedang membela Wolves ketika melawan Manchester City. Momen itu tercipta di ajang Premier League Asia Trophy pada 2019 silam. Perlu diketahui, itu adalah turnamen pramusim yang digelar di Asia, tepatnya di Cina. Dalam laga uji coba itu, Hong Wan bermain dari bangku cadangan, turut membantu Wolves juara usai mengalahkan Man City di final lewat adu penalti dengan skor 3-2. Laga berlanjut ke penalti karena kedua tim sama kuat 0-0 di waktu normal. Ketika laga uji coba pramusim itu, pelatih Man City, Josep Guardiola, menggabungkan sejumlah pemain bintangnya dengan pemain muda. Karena ada beberapa pemain bintang Man City yang bermain dan tim Hong Wan mampu menang, maka netizen Malaysia itu pun membanggakan pemain yang kini sudah membela Johor Darul Takzim. Di postingan itu tertulis Hong Wan versus Man City dan sebelum keberadaan Justin Hubner. Sangat jelas akun tersebut menyindir Hubner yang pada saat itu belum bergabung dengan Akademi Wolves. Lantas pecinta sepak bola tanah air pun ramai-ramai mengomentari postingan itu. Saling adu debat pun terjadi. Tentunya Zalzov FC membela Hong Wan dan menyindir Hubner. Akun itu membanggakan Hong Wan yang sudah bermain melawan tim senior Man City. Sementara netizen Indonesia membanggakan Hubner yang pernah masuk skuad Wolves saat melawan Arsenal di Liga Inggris musim 2023-2024. Tak lupa netizen tanah air juga menyebut kini Justin Hubner merupakan kapten di tim U21 Wolves. Sedangkan Hong Wan kini justru sudah bermain di Liga Super Malaysia bersama JDT sejak musim panas 2021 silam. Dari segi timnas pun netizen Indonesia meledek Hong Wan yang belum dipanggil untuk timnas Malaysia. Sementara Hubner sudah pernah dipanggil timnas Belanda kelompok umur dan kini ikut TC timnas Indonesia sebagai persiapan di Piala Asia. Seperti yang kita ketahui, Premier League baru saja memastikan perubahan kebangsaan back Wolves U21 Justin Hubner. Pria kelahiran Belanda itu resmi menjadi warga negara Indonesia. Peralihan kewarganegaraan itu merupakan sesuatu yang diidam-idamkan olehnya. Sempat maju mundur, Justin akhirnya mantap memilih paspor Indonesia, seperti halnya Rafael Strijk dan juga Ivar Jenner. Rafael dan juga Ivar memang lebih dulu menyelesaikan proses naturalisasi mereka, bahkan bertanding kontra juara Piala Dunia 2022 yaitu timnas Argentina pada pertengahan tahun ini. Kembali ke Justin, transformasi ini mungkin akan membawa perubahan untuknya. Satu diantaranya, apakah karirnya di Liga Inggris bakal terhenti? FA PSSI-nya Inggris memang punya syarat yang cukup ketat. Satu diantaranya adalah mengatur pemain asing yang datang ke kompetisi. Mereka merupakan bagian dari 50 besar ranking FIFA. Bila mengacu dari ranking FIFA, Justin jelas tak memenuhi syarat lantaran Indonesia berada jauh dari peringkat 50. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-147 dunia. Namun FA mempunyai pedoman khusus untuk pemain homegrown. Dalam konteks ini, seorang pemain yang direkrut secara profesional oleh klub di bawah naungan FA maupun Football League harus berada di tim selama 36 bulan alias 3 tahun sebelum usianya mencapai 21 tahun. Syarat ini bisa memenuhi oleh pemain berusia 20 tahun tersebut. Ia telah berada di Wolves U18 sejak tahun 2020 dan menjadi bagian Wolves dari U21 sejak tahun lalu. Justin sendiri bukan bek sembarangan di Premier League 2. Ia tampil penuh dalam 10 pertandingan Wolves U21. Bahkan ex pemain FC Donetsk itu juga udah tampil cukup produktif. Catatan 4 gol yang dibuatnya sejauh ini menjadikan bek yang paling produktif. Namun penampilan cemerlangnya tak sejalan dengan prestasi klub Wolves U21 yang tertahan di peringkat ke-12. Penampilan individu yang ciamik di tim muda membuat pelatih Wolves Gary O'Neill tertarik dengannya. Dia mengajak Justin Hubner berlatih bersama tim senior Wolves. Kesempatan besar itu datang pada kontra Arsenal awal Desember tahun ini. Ia masuk skuad yang melawat ke Stadion Emirates. Walaupun tak mendapatkan menit bermain pada laga yang berakhir untuk kemenangan tuan rumah, pengalaman tersebut tentu akan semakin memotivasi Justin Hubner.